Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita sudah ada di hari Minggu 4 Juli 2021 dan mohon maaf oleh karena untuk renungan kita yang kemarin saya menggunakan aplikasi text to sound atau untuk aplikasi suara oleh karena saya mengalami gangguan suara. Tapi pada saat ini saya akan membacakan untuk kita semua dan renungan kita hari ini dengan judul untuk berjalan pada jalannya, untuk berjalan pada jalannya. Amsal 10 ayat 29, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang-orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat jahat. Sekali lagi, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jika saja dari semula kita telah berjalan sesuai nasihat Allah, ribuan orang lagi akan bertobat menuju kebenaran sekarang ini. Namun banyak yang memilih menginjak jalan yang tidak lurus. Saudara-saudaraku, buatlah jalan-jalan itu lurus. Kalau tidak, yang lemah akan keluar dari jalan itu. Biarlah tidak seorang pun mengikuti jalan yang bengkok yang dibuat oleh seseorang. Karena kalau begitu engkau tidak hanya akan menyesatkan diri sendiri, namun membuat jalan bengkok itu menjadi lebih jelas untuk diikuti oleh orang lain. Bertekadlah bagi dirimu sendiri, engkau akan berjalan di jalan penurutan. Ketahuilah dengan pasti bahwa engkau berada di bawah perisai yang maha kuasa. Sadarilah bahwa karakteristik Yahweh harus dinyatakan dalam hidupmu, dan bahwa di dalam dirimu suatu pekerjaan harus diselesaikan yang akan membentuk karaktermu menyerupai ilahi. Serahkan dirimu sendiri pada tuntutannya yang menjadi Tuan atas segala sesuatu. Kita sedang melakukan pekerjaan kita bagi penghakiman. Marilah kita menjadi para pelajar Yesus. Kita memerlukan tuntunannya setiap saat. Pada setiap langkah, kita harus bertanya, apakah ini jalan Tuhan? Bukan. Apakah ini jalan orang yang ada di atasku? Kita hanya dikhawatirkan, apakah kita berjalan di jalan Tuhan? Allah akan menghormati dan menjunjung tinggi setiap jiwa yang tulus, sungguh-sungguh yang berusaha berjalan di hadapannya dalam kesempurnaan kasih karunia Kristus. Ia tidak pernah akan meninggalkan atau menelantarkan satu jiwa yang gemetar dan rendah hati. Akankah kita percaya bahwa Ia akan bekerja di dalam hati kita? Bahwa bila mana kita membiarkan Ia melakukannya, maka Ia akan menjadikan kita murni dan suci oleh kasih karunia-Nya yang limpah, menyanggupan kita menjadi para pekerja bersama Dia. Dapatkah kita dengan persepsi yang suci dan sungguh-sungguh menghargai kekuatan janjinya, menyambutnya, bukan karena kita layak, tetapi oleh iman yang hidup kita menyatakan kebenaran Kristus. Tidak ada yang begitu besar dan amat kuat dari kasih Allah bagi anak-anaknya. Saudara-saudara, kalau kita berjalan pada jalan Tuhan, kita akan selalu dilindungi, kita selalu akan dijaga, kita selalu akan dituntun di dalam kebaikan Tuhan. Hari ini, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita, di dalam apa saja yang kita jalani sepanjang hari ini, agar kita tidak keluar pada jalan yang salah. Kalau kita keluar pada jalan yang salah, kita tersesat pada jalan yang salah itu, maka dunia akan membawa kita pada kesalahan, pada kejahatan yang dapat kita lakukan. Panggilan kepada kita hari ini, maukah kita berjalan di dalam jalan Tuhan? Bagaimana caranya jalan di dalam jalan Tuhan? Yaitu kita taat pada firman Tuhan dan kita mau menuruti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam pekabaran kita pada hari ini, dan silakan saudara tutup dalam doa baik pribadi atau keluarga. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan sampai jumpa pada besok hari. Shalom.